batin gitu ya. Kalau luka di tangan, luka di kaki, mungkin Mungkin ya. tahu ada Iya. lukanya, bisa langsung disembuhkan. Tapi kalau kakinya yang terluka, Iya. kadang Sulit. gimana ya cara Iya. menyembuhkan batin yang terluka itu gitu kan. Memang kadang kita lihat dulu kenapa sih luka batin, sebabnya batinnya itu bisa terluka seperti itu ya. Memang karena luka batin ini biasanya ya trauma itu bisa terjadi dulu yang sudah bertahun-tahun tidak Pendam terselesaikan, gitu, Dok, ya. terpendam, ataupun trauma yang baru saja terjadi. Jadi ya waktu kejadiannya itu bisa ataupun trauma batin tadi yang tidak biarkan saja tertumpuk-tumpuk, atau kadang tidak menyadari kalau dia itu sebenarnya terluka atau tertekan. Iya. Tidak sampai terluka, tapi tertekan saja, dia tidak menyadari. Tapi pada akhirnya kan jadi menimbulkan stres ini yang berkepanjangan. Sebenarnya kalau mungkin orang yang stres, mungkin stres itu nggak cuma sekedar stres karena masalah yang besar ya, Dok ya. Kalau Iya. kita berarti kalau mungkin kita stres karena pekerjaan, stres karena tugas, mungkin anak-anak lagi anak sekolah ini lagi banyak tugas, ketika dia tertekan terus-menerus, itu bisa dikatakan sedang ya kondisi yang mengarah ke arah situ juga ya, Dok ya, kalau kita diamkan, biarkan begitu saja. Iya, bisa jadi. Jadi kalau kita katakan stres, mungkin itu sesuatu yang mungkin akan diatasi. Tapi tadi ketika itu dibiarkan terus menerus, lama-lama jadi membesar, akhirnya tidak bisa teratasi dalam jangka waktu yang dan kadang ketika gejala depresi muncul, itu tadi mereka tidak merasa aku ini depresi, tapi kadang loh kok aku ini, ya, misalnya remaja ya, misalnya kita contohkan remaja aja ini. Kenapa ya aku sekarang kalau ngerjakan tugas itu kok jadi sekarang nggak enak, padahal kan malah lebih semangat ya, Dok ya. Nafsu makannya begitu banyak, bergairah harusnya. Nafsu makan kok turun seperti itu. Kemudian kok jadi biasanya enjoy aja diomongin, ngobrol, tapi ini untuk perasaan begitu sensitif, melakukan hobinya nggak mau. Biasanya aku nonton misalnya. Jadi tuh tiba-tiba mungkin kebiasaan yang biasanya tiba-tiba berubah gitu, Dok ya. Jadi dia enggan untuk melakukan kebiasaan yang sebelumnya dia senang. Yang memang jadi diri, nggak mau keluar karena putus asa gitu. Jadi sebenarnya, Dok, kalau misalnya kita bicara tadi dari yang dokter contohin ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau dari kita berbicara tentang gejala-gejalanya secara umum nih, Dok, sebenarnya gejala-gejala orang umum secara depresi dari yang paling ringan sampai yang paling berat itu seperti apa sih, Dok, paparannya? Karena kebetulan saya pernah punya tetangga. Jadi tetangga saya tuh dia tuh sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk diajak bergaul seperti layaknya orang. Itu juga mungkin ya ada permasalahan keluarga, dan ini masih kategori usia masih udah 30-an, dia udah berkeluarga, bukan remaja nih. Itu apakah gejala itu bisa kita lihat berat atau tidaknya dari keluhannya, dan itu tadi gejala yang paling ringan sampai paling berat seperti apa? Kita juga tahu ternyata gejala yang ringan itu juga masuk kategori depresi. Mungkin gejala paling memang mungkin ada perasaan sedih dan tertekan yang kalau hanya sedih 1-2 itu bisa kita katakan jangka waktunya tadi, Dok ya, 2 minggu lebih dari ya. minimal 2 minggu. Kemudian dia tidak bisa menikmati sesuatu yang biasa. Misalnya dia tanaman, tapi
tetap lihat anak ini apalagi hobinya itu jadi berkurang dok ya, tidak bergairah. Kemudian juga ini mudah lelah, jadi males gitu untuk bangun tidur, semangat lah ya dok ya, nggak ada semangat. Itu masih nggak nafsu pun kalau ada itu nanti juga akan terkait di pola tidur. Tidurnya kalau buat yang mereka memang suka begadang, dok, itu akan pengaruh juga nggak dok? Kadang kalau yang suka begadang memang dia rasanya tidur ngantuk, tapi nggak bisa tidur ya. Kalau memang dia suka begadang kan memang dia nggak tidur gitu ya. Dia rasanya lelah, ngantuk, tadi konsentrasi berkurang. Kalau usia 30 tahun dia sudah berkeluarga dan dia mungkin bekerja sebagai karier orang wanita ini ya. Wanita karier, ibu berumah tangga. Itu kalau ibu tidak kerja di luar, mungkin pekerjaan di rumah dia nggak jadi males, nggak bisa ngerjakan. Walaupun dia nggak merasa dia tuh depresi tadi tuh dok ya, kadang-kadang kita yang sudah itu gitu. Mencari solusi. Orang yang tidak merasa depresi tapi mau kita atasi gimana itu dok ya. Biasanya itu jadi sensitif. Ya. Orang lihat dia itu udah males, tapi diomongin kok nggak terima gitu dok ya. Kadang marah, aku ini capek, aku ini. Kadang sampai memang akhirnya ada timbul perasaan bersalah. Kenapa? Orang ibu, kenapa aku nggak bisa kan? Akhirnya timbul lah. Paling berat berarti dok? Ya, kan ya? Yang paling berat itu karena perasaan bersalah yang terus menerus dan tidak teratasi. Diri tadi ya dok ya katanya ya. Hidup. Dan itu sebenarnya presentasinya mungkin kan dokter sebagai dokter yang sering menangani kasus seperti ini dok ya, tingkat kasus permasalahan depresi ini sebenarnya banyak nggak sih dok di masyarakat umum nih dok ya, berapa persen gitu kira-kira nih dok, karena kan mungkin di era-era saat ini ya banyak semenjak ada corona, covid ini datang, banyak orang yang di PHK karena pekerjaan, kemungkinan juga kayaknya banyak yang depresi juga dok ya. Apakah dengan adanya corona ini depresi ini meningkat apa enggak dok kira-kira? Sebenarnya kasus depresi pada saat pandemi ini meningkat ya. Itu tadi depresi. Akhirnya yang tidak menyadari kalau jadi memang kadang tadi keluarga pun juga tidak menyadari, justru menuntut. Ada seorang orang tua menyadari ada gejala depresinya itu sebenarnya muncul untuk sudah kelas 12 kenapa ini padahal itu gejala dari yang harusnya orang tua sebenarnya menyupport ya dok ya di saat-saat seperti itu. Biasanya memang anaknya banyak ujian banyak hal yang harus dihadapi, seharusnya kita sebagai keluarga mensupport ya. Intinya kita juga harus menyadari ya kondisi seseorang yang depresi, terutama dari keluarga ya dok. Berarti di sini sahabat Jarsis menarik sekali. Jadi di sini yang saya mulai dari pernyataan tadi, dari gejala-gejala depresi yang ada tadi, dari mulai perasaan sedih, kemudian mudah lelah, gangguan nafsu makan. Mungkin kalau kita tanyakan ke banyak orang yang mengalami ini ya dok. Dan tadi yang saya teman-teman di sini minimal kurun waktu 2 minggu ya dok ya. Ketika gejala itu tadi mungkin nafsu makan hilang, gangguan tidur, kemudian mudah sedih, nggak semangat, itu lebih dari 2 minggu baru kita bisa mendiagnosa bahwa memang
tanda-tanda sudah masuk arah depresi dan memang harus disembuhkan ya dok ya. Iya. Kalau tidak disembuhkan maka nanti lama-lama akan menjadi luka, ya, dari luka batin. Nah, ini yang dimaksud dengan luka batin itu tadi ya dokter ya. Jadi harus sekali lagi harus kita pahami dan mungkin nanti ini di sini apa namanya yang selanjutnya akan saya tanyakan nih dok. Sebenarnya bagaimana sih mekanisme terjadinya depresi itu sendiri dok? Iya. Kan? Mekanisme terjadinya depresi itu memang ada beberapa, itu memang faktor dari dalam diri seseorang. Ada dalam diri seseorang tersebut adalah proses dari kerja gitu ya. Bahasa awamnya apa dok? Proses dari kerja dari otak ya, dok, kita. Ya? Kenapa otak kita bisa seperti itu? Memang antara dan itu kan satu kesatuan. Jadi ada ketika neurotransmitter ini kalau pada depresi memang masalah serotonin, dopamin, itu yang sangat berpengaruh mengapa orang itu bisa terjadi depresi. Itu faktor diambil dari faktor individual atau faktor biologis. Gangguan saraf di otak ya dok? Iya, ya? biologisnya seseorang gitu. Nah, faktor biologis ini juga istilahnya terhubung atau karena memang ada sesuatu kenapa transmitternya ada perubahan komponen seperti itu karena memang ada faktor yang mendasar. Jadi dok selain memang faktor psikososial tadi dok ya, ada nggak dok dari mungkin dari sisi mungkin genetik ya yang membuat dia tuh sudah depresi, mungkin dari ada faktor lainnya mungkin apakah ada mungkin makanan nih misalnya kan orang masyarakat awam kan nggak tahu ya apakah faktor itu hanya faktor psikososial aja atau ada faktor yang lain, obat atau ada faktor genetik yang membuat seseorang tuh jadi mudah lebih sensitif dok. Ya, itu dok. Ya, tadi ada memang secara genetik. Artinya bila dalam saudara kembar satu, dalam saudara kembar itu ada depresi, kemungkinan 30% saudaranya juga ada. Kalau dalam satu lingkungan atau saudara ya bukan lingkungan yang keluarga tersebut ada yang menderita depresi, 15-20% saudaranya juga akan faktor genetik. Ya, kan memang dari faktor genetik tadi juga faktor biologis itu kan memperkuat ya dok ya. Iya, istilahnya orang itu kan daya tahan terhadap stresnya masing-masing berbeda. Iya, mungkin ambang ya dok ya, ambangnya tiap orang berbeda. Lain-lain. Meskipun nanti faktor psikososial tekanannya dia mempengaruhi genetik tadi itu dok. Iya. Jadi ketika dalam satu teman bebannya sebenarnya masih enggak karena memang faktor genetik meskipun faktor psikososial misalnya dok ya saya punya pertanyaan juga nih dok terkait ini. Misalnya kebanyakan kalau di masa remaja nih misalnya dia sama-sama menghadapi ujian nih dok ya. Kebetulan ini mungkin case-nya dia menghadapi ujian tapi ketika dia ujian yang satu mungkin bisa menghadapi dengan biasa tapi yang satu ini benar-benar tingkat stresornya sampai diare, sampai sakit. Nah, itu gimana dok? Itu apakah salah satu tapi dia hanya kalau pada saat menghadapi situasi seperti itu dia mengalami kejadian seperti itu dok. Apakah itu juga termasuk sebagai salah satu jadi depresi yang ya tadi yang berbeda tadi dok kayak gitu. Ya, tadi ya tekanannya sama, tapi ekspresinya istilahnya penyikapannya lain karena memang tergantung terhadap apa tinggi satunya enggak nanti banyak itu perjalanan hidup dia. Bagaimana pola asuhnya yang dulu itu juga ngaruh sekali dok ya. Sangat mempengaruhi.
Baik, sahabat Yarsis, seperti tadi menarik ya. Ini kita berbicara tentang depresi, dan nanti setelah jeda iklan ini kita akan membahas yang lebih menarik. Jadi bagaimana dok ini sekarang, kok tadi kita udah tahu gimana sih menyembuhkan luka batin, kemudian gejalanya ya dok ya, dan mekanismenya seperti apa. Jadi setelah jeda iklan ini kita akan diskusi lagi dengan dokter. Ini bagaimana sekarang tipsnya masalah depresi ini ya, khususnya mungkin depresi ringan sedang yang umumnya kita tidak sadari. Dan bagaimana mengatasi permasalahan depresi yang ada di sekeliling kita, mungkin di keluarga kita yang seharusnya kita berikan solusi, tapi rasanya ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi setelah jeda iklan berikut ini. Sahabat, lanjut lagi setelah jeda iklan.
ya sebagai narasumber. Baik, kita lanjutkan lagi ya dok ya bincang-bincang kita dok. Tadi di sesi awal tadi kita udah bahas tentang batin itu, kemudian depresi itu yang seperti apa, gejala-gejalanya dan mekanismenya ya, dan ini tadi ya gejala itu dikatakan depresi kalau minimal 2 minggu ya. Jadi kalau baru sehari 2 hari nggak perlu khawatir itu depresi atau bukan nih dok ya, ini masih namanya bisa diatasi. Di sesi kali ini kita mau bahas yang lebih menarik nih dok dari sesi tadi. Nah tentang cara mengatasinya dok, bagaimana kalau misalnya orang ini sudah terdiagnosa, sudah kita berpikir bahwa dia nih depresi, bagaimana cara atasinya, terutama khususnya nih mereka yang tidak merasa depresi. Kalau dia sudah depresi dan mau dibawa ke periksa ke dokter, mungkin bisa langsung dikasih obat ya dok ya. Iya. Tapi kalau yang dia nggak merasa depresi, tapi kita pengen mengobatin itu gimana dok? Ini dok. Ya. Memang pertanyaan yang bagus ya, bagaimana cara mengatasi depresi? Iya. Depresi kalau udah lebih minggu dan sudah mengganggu fungsi dia. Fungsi dia sudah terganggu sehingga terapi kalau tidak nanti lukanya akan semakin seperti itu ya. Ada 3 langkah atau ada 3 jenis yang bisa kita berikan untuk mengatasi. Salah satu pemberian antipsykotik ya. Karena apa? Merasa depresi tadi dok. Satu memang merasa tidak depresi. Yang kedua merasa takut kalau minum obat nanti tidak terjadi ketergantungan seperti itu ya. Padahal ini bukan ketergantungan obat itu lain nanti konsepnya. Kalau ini adalah kebutuhan, artinya kamu butuh karena kamu butuh kita beri obat. Kalau ketergantungan itu tidak butuh tapi minum, jadi lain ya. Jadi takut kalau kita di gejala seperti tadi dan sudah terjadi gangguan awalnya, terapi awalnya biar cepat itu kita beri obat kuratif ya dok ya. Ya, jadi ini lebih ke kuratif ya dok, bukan preventif ya dok ya. Ketika sudah ada gejala baru karena dikasih sudah terjadi, obat. Karena sudah terjadi sehingga kita istilahnya ini sudah jatuh. Kita beri obat dulu untuk kita ajak berdiri. Setelah berdiri mau kita ajak jalan kurang kuat kan, tidak langsung, maka kita untuk psikoterapi ini untuk menguatkan dia supaya berjalan dia kuat. Biasanya psikoterapi ini dalam bentuk apa aja sih dok? Konseling ya. Iya. Konseling dengan teknik psikoterapi kan konseling. Bagaimana kita menguatkan mental dari orang yang mengalami. Kemudian tidak kalah penting yang ketiga, ketika dia sudah berjalan, dia tidak akan kemungkinan jatuh lagi, sehingga terapi di lingkungan family terapi lingkungan itu penting banget untuk mendukung seseorang supaya tidak terjatuh depresi. Kalau misalnya tadi kan berbicara tentang konseling ya, jadi setelah tadi obat-obatan, mungkin saya juga mau menanyakan juga nih dok untuk obat-obatan. Apakah ya tadi untuk ketika dia sudah diobatin, apakah dia perlu obat-obatan juga untuk mencegah kekambuhan? Apakah diperlukan itu? Yang pertama untuk farmakoterapinya tadi dok ya. Kemudian untuk psikoterapi tadi kan selanjutnya adalah konseling ya. Bagaimana menangani pasien-pasien yang kan nggak semuanya itu pasien itu mudah bicara, mudah mengungkapkan, tertutup atau mungkin dia bohong. Nah itu apakah kita bisa apakah itu bisa diketahui apa enggak tuh dok kalau yang seperti itu dok? Kadang-kadang mungkin ada yang mungkin dia dibawa dipaksa, dia nggak ngomong atau dia bohong. Nah itu sebenarnya ketahuan nggak sih dok, bisa kelihatan apa enggak tuh dok? Iya. Memang salah satu gejala depresi kan nggak mau komunikasi, memang susah ya. Untuk awalnya terapi itu memang dengan obat yang kita berikan adalah jadi untuk tadi dopamin, norepinefrin itu untuk kita
kita kejar itu dengan obat. Nanti di tengah perjalanan itu sudah mulai baik, psikoterapi masuk. Kalau dari awal kita langsung psikoterapi, memang tadi pasiennya mau begitu kita mau tanya apa, korek nggak keluar keluar, biarin aja ketemuan pertama kita tahu awal. Memang ketika bertemu pertama kita nggak mungkin dong langsung tahu dari A sampai Z, nggak mungkin. Jadi memang butuh waktu. Kita tahu dulu A sampai Z. Jadi sudah memenuhi kriteria depresi. Kita 2 minggu lagi sekarang ketemu. Biasanya seperti itu pasien udah ngerasain lebih enak, lebih nyaman, gitu, Dok, ya. lebih ini dan juga lebih sudah kenal sama dokternya. Dia mau berapa lama sih biasanya sih kalau untuk rata-rata untuk dari farmakoterapinya sendiri, rata-rata kalau dia konsumsi obat sampai benar-benar bisa kita masuk ke psikoterapi tadi kurang lebih ada waktunya biasanya? Respon optimal farmakoterapi itu memang jadi di awal terapi kita memang waktu 2 minggu dulu untuk terapi. Jadi nggak bisa 3 hari seminggu gitu, Dok, ya. Terlalu instan ya. Cepat, Dok, ya. Kita pakai kurang lebih 2 minggu tadi ya, gejalanya 2 minggu, pengobatannya juga minimal 2 minggu. Nanti setelah baik barulah psikoterapi kita tentukan kita mau pilih yang mana nih, kan banyak jenis dari sama tadi, Dok, yang mungkin farmakoterapi tadi, Dok, adakah obat-obatan yang tetap dikonsumsi untuk mencegah kekambuhan lagi atau hanya dikonsumsi pada saat dia memang sedang bergejala saja, Dok? Farmakoterapi ini memang kita berikan ya, jadi awalnya dulu ya, maksimal dulu, begitu gejala mulai baik kita atur dosis. Farmakoterapi kita turunkan, psikoterapi kita sampai akhirnya tadi kan untuk psikoterapi itu menguatkan dia untuk bisa berjalan. Ketika dia sudah berjalan kuat, baik, tidak ada gejala lain, pelan-pelan. Tidak terus-menerus ya obat, jangan takut. Gitu. Kadang-kadang memang kan orang takutnya kalau dia sudah minum, takutnya kalau nggak minum lagi nanti kambuh lagi. Ya, karena penguatan dari psikoterapi bisa Dok, ya sepertinya sudah jelas ya ini sahabat Yarsis bagaimana tadi. Jadi yang kesimpulannya dulu yang pertama adalah farmakoterapi, obat diberikan 2 minggu ya, observasi. Kemudian setelah itu psikoterapi dengan konseling, dan yang terakhir adalah dukungan keluarga. Itu bantu, Dok, ya untuk mengatasi masalah depresi. Mungkin ini untuk pertanyaan dari sahabat Yarsis. Di sini akan saya bacakan. Kita break dulu ya. Nanti setelah ini kita ada pertanyaan, Dok, dari sahabat Yarsis di materi yang sudah dokter paparkan. Kita break sebentar. Ya, Dok. Oke.
warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yasis di Yasis. Jadi ini masuk sesi ketiga ya Dokter Alia. Iya. Ini masih bersama. Di sini masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan nih Dok dari yang tadi sudah dipaparkan, ada 2. Pertama saya baca. Ini ada pertanyaan dari Darmina. Bagaimana menghentikan obat depresi ketika lagi Dok? Mungkin yang ditanyakan tadi Dok ya, mungkin sedikit udah disinggung juga tadi Dok ya. Iya. Kalau sudah konsumsi obat depresi kemudian tidak ada keluhan lagi, apakah bisa kambuh lagi, dan mungkin ditanya juga tadi apakah perlu minum obat lagi atau enggak selanjutnya Dok ya. Mungkin bisa dijelaskan Dok. Oke, kita ulang sedikit ya. Memang obat depresi, antidepresan itu awalnya memang kita berikan pada saat kita respon obat minggu, kita lanjutkan lagi, kemudian terapi psikoterapi tadi tidak kalah penting untuk menguatkan, sehingga ketika ini pasien sudah kuat, sudah tenang ya, ketika tenang dia kuat, obat itu bisa kita. Apakah bisa kambuh lagi? Seseorang ya, ada pemicu yang lain mungkin bisa ada kambuh, tapi kalau pemicu datang, istilahnya mental dia sudah lebih kuat, dukungan keluarga juga sudah baik, insya Allah kamu tidak seperti awal pada harus diambil kesimpulannya, jadi nggak perlu khawatir bahwa obat-obatan depresi itu membuat kita ketergantungan ya Dok ya. Tapi memang dibutuhkan di waktu-waktu tertentu dan dia bisa diturunkan sesuai dengan kondisinya. Tapi resiko kamu tetap ada tergantung pemicunya Dok ya. Iya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya ini dari Paramita Dewi. Selamat pagi Dok, saya mau bertanya batin akan hilang. Ini Dok, ini kayaknya menarik sekali pertanyaan ini Dok. Iya. Kayaknya banyak yang bertanya nih Dok, apakah luka batin itu sulit hilang ya Dok ya? Karena saya punya trauma Dok, dibully, body shaming, sampai akhirnya sedih nyalahin diri sendiri. Nah ini tentang bagaimana luka batin itu apakah bisa hilang Dok? Nah ini tentang trauma dibully Dok, gimana Dok? Luka batin kalau dikatakan hilang enggak? Sulit apa enggak Dok? Juga nanya nih Dok. Kita ibaratkan luka di kulit ya. Luka di kulit kadang sembuh ini, udah kering, tapi ada bekas. Bekas ini tidak akan masuk selama tidak kita sebenarnya utik-utik lagi gitu ya. Sama. Luka batin itu bisa sembuh, tidak bisa hilang. Cuman tidak hilangnya itu bisa kita atasi. Tadi pada saat dibully, perasaan dibully, jadi merasa bersedih, jadi merasa ini, istilahnya peristiwa trauma tidak kita, tapi tidak kita kuatkan. Kenapa sih untuk lebih diri, menyadarkan kalau saya tidak seperti bagaimana bukannya ya terapi ini, apakah dia itu juga perlu menghindari Dok, misalnya kan dia dibully, apakah dia harus menghindari atau menjauh dari komunitas misalnya dia kalau anak sekolah ya, maka kita harus jauhkan dia dulu dari lingkungannya atau gimana Dok? Perlu nggak misalnya ketika anaknya dibully dia harus kita asingkan dulu supaya tidak kontak lagi dengan teman-teman yang membuat dia itu jadi tadi Dok, itu jadi sedih seperti itu, atau tetap harus menghadap itu dengan kita konseling? Ya, kita lihat permasalahannya dulu. Kenapa dia dibully? Kenapa dia dibully? Jadi kan kadang anak-anak itu karena memang dia ada sesuatu yang temennya pingin bully. Nah, sesuatu itu kita sehingga tidak kita ambil, kita pindahkan. Nanti di tempat baru pun ketika permasalahan dibully itu tidak dia. Menghindari bukan solusi Dok ya? Bukan menghindari. Justru lebih dihadapkan, tapi ini kita kuatkan untuk menghadapi itu lebih
kecuali kadang yang bully yang gitu ya ada ya beberapa tahun sampai nggak ketahuan sih kenapa gitu jauh. Kecuali kan ya. Mungkin satu pertanyaan juga dok dari saya dok, kebetulan saya kan pernah kasus juga gitu dok. Jadi ini permasalahan mungkin dalam keluarga. Jadi dia punya trauma tapi di dalam ini trauma anak ya dengan orang tuanya. Orang tuanya ini sering cekcok, sering berantem terus. Jadi saya pernah orang tua sering berantem terus sehingga si anak ini juga selalu melihat kekerasan dari kedua orang tuanya. Sehingga si anak ini menjadi walaupun udah sampai besar, dia kalau dikasih tahu juga sulit. Nah, kemudian tidak bisa diajak berpikir jernih, bawaannya selalu emosi dan dia merasa nggak nyaman di rumah. Nah, padahal tadi kan mungkin disinggung juga bahwa terakhir untuk support itu adalah dari lingkungan keluarga. Iya. Kalau keluarganya sendiri nih yang bermasalah, yang mungkin punya problem sendiri dok, gimana cara kita ngasih solusinya dok? Kalau permasalahan bagaimana? Open home misalkan dok tadi. Iya. Permasalahan dari orang tua kadang memang anak. Bagaimana hal itu harus istilahnya harus dicegah ya supaya anak tidak larut dalam permasalahan dengan jadi komunikasikan hal-hal yang kalau sudah broken home sudah terjadi sudah proses sampai perpisahan kan kalau orang tua itu untuk dia jadi komunikasi yang sih itu sangat kalau seperti itu dok misalnya memang orang tuanya memang orang yang ya misalnya orang tua masih ada tapi memang selalu cekcok terus nih dok. Nah, dan itu otomatis akan memberikan dampak yang negatif ya untuk anaknya. Dan apakah dan kadang-kadang beberapa orang tua juga tidak bisa kita beritahu ya, tidak bisa dikasih tahu. Apakah kalau seperti itu juga nah ini harus sebenarnya sih kalau menurut saya ini yang perlu dikonseling juga orang tuanya kayak gitu. Nah itu gimana dok kalau kita menghadapi yang sebenarnya keluarga itu harus dikonseling semua, cuman orang tua ngerasa yang salah anaknya dan anak menjadi merasa tidak dihargai di dalam keluarganya, akhirnya dia selalu ngabur terus gitu dok. Itu kasus yang nyata saya pernah nemu sendiri itu ya. Tadi poin ketiga adalah family therapy. Iya. Gitu. Apapun apa yang terjadi di itu family therapy. Bagaimana keluarga itu bisa. Saat awal adalah memang komunikasi yang baik, yang akan ini ada keterbukaan, ada rasa nyaman dalam keluarga itu. Ya kadang sekarang waktu ketemu itu jarang sekali. Ambil waktu pokoknya dalam satu hari harus ketemu sama duduk bareng-bareng susah pun kalau itu kemudian satu lagi yang tidak kalah penting adalah suasana kehidupan beraktivitas untuk membuat kita jadi senang ya dok ya. Kalau misalnya kita batinnya tenang kita apa namanya agama juga tenang, otomatis itu akan mempengaruhi kita juga ya dok. Iya sangat. Oke baik sahabat Yarsis, di sini cukup jelas ya apa yang dipaparkan dokter Alia tadi dan cukup menarik juga karena ternyata walaupun tidak kita sadari kasus itu banyak terjadi di sekeliling kita, di keluarga atau teman ya, kasus ini banyak dan tadi sudah dipaparkan jelas dan saya simpulkan di sini tentang bagaimana tadi itu manajemen cara menyembuhkan luka batin ya, dan depresi itu seperti apa, dari mulai perasaan sedih, mudah lelah, gangguan nafsu makan, dan gelisah, gangguan tidur, hilang konsentrasi, putus sampai bunuh diri ya dok ya. Itu perlu diingat keluhan-keluhan itu terjadi minimal 2 minggu dan untuk terapinya tadi doknya juga diperlukan waktu minimal 2 minggu untuk evaluasi. Dan 3 poin utama dari terapi tadi harus juga, dan ini penting karena farmakoterapi, kemudian obat-obatan, tapi tidak hanya obat-obatan juga psikoterapi dan terapi keluarga itu yang pengaruh yang sangat penting untuk penyembuhan ya kasus depresi ini. Dan di sini sekali lagi keluarga, lingkungan itu sebenarnya sangat besar sekali, dan tadi yang terakhir adalah keagamaan ya dok ya, untuk mempengaruhi
Jadi ini terakhir di sesi ini dok, untuk dokter Alia, untuk prakteknya dialisis ini dok, ini setiap hari apa aja sih dok? Mungkin nanti kalau ada atau sahabat dialisis yang mau konsultasi. Jadi mungkin sekarang harus dihilangkan paradigma kalau konsultasi dokter spesialis jiwa itu atau ke psikiater itu yang sesuatu yang negatif, ya enggak ya dok ya. Di sini kita mencari solusi, mencari mencari solusi ya. Jadi bukan sesuatu yang negatif. Kalau ke psikiater itu kayak orang yang depresi, yang negatif tanda kutip ya. Jadi harus kita hilangkan. Justru kalau kita punya permasalahan kecil lagi kita biarkan, lama kelamaan itu yang akan menjadi luka tadi dok ya, yang akan berbahaya. Tapi kalau masih sedikit, kita langsung cari solusinya, insya Allah akan lebih cepat pulihnya dok. Jadi nanti kalau sahabat dialisis ada yang ingin berkonsultasi sama beliau dokter Alia untuk lebih detailnya lagi ya dok ya, bisa berkunjung ke Yarsis di jadwal beliau kapan aja dok? Hari Selasa sore ya, sore jam 4 sampai jam 5 sampai jam 5 hari Selasa Sabtu ya, jadi Selasa jam 4 sampai jam 5, Sabtu jam pagi. Oke, jam 8 sampai jam 9 pagi ya. Kalau mungkin mau di luar itu bisa nggak? Nanti silahkan hubungi ke Humas Yarsis nanti untuk janjian di luar itu kali dok ya, bisa dok. Oke, mungkin demikian itu dokter. Mungkin terima kasih banyak waktunya dan pemaparannya yang sepertinya tadi saya pikir awalnya ini menarik atau enggak, tapi ternyata menarik sekali ya. Saya juga bisa lebih ngerti juga nih. Ternyata saya juga nggak depresi banget. Iya. Oke, baik, terima kasih dokter sekali lagi sahabat Yarsis yang sudah mengikuti bincang-bincang kita tanya dokter Yarsis. Kemudian nanti kita bisa ketemu lagi di yang lain, di bahasan lain yang nggak kalah menarik ya. Sebelumnya kami dari tim Yarsis sebagai selaku moderator Dr. Wulan dan Dr. Alia, kami mengucapkan warahmatullahi